Nyonya besar, tolong jangan sita rumah kami. Ini satu-satunya warisan leluhur. Ibu tiriku bersimpuh di kaki seorang wanita berhak tinggi, menangis tersedu-sedu. Ayahku menunduk. Wajahnya pucat pasi, tak berani menatap mata sang investor yang baru saja membeli surat utang mereka dari bank. Aku tersenyum tipis, memutar kursi kerjaku perlahan hingga berhadapan langsung dengan mereka. Cahaya lampu menyorot separuh wajahku yang tertutup kacamata hitam. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat dingin dan mencekam bagi sepasang suami istri parubaya itu. Bangunlah, Bu, ucapku dingin, nadaku datar namun menusuk. Bukankah dulu ibu bilang, sampah sepertiku tidak layak menginjakan kaki di rumah itu? Kenapa sekarang ibu memohon pada sampah ini untuk menyelamatkannya? Mata mereka terbelalak seketika. Tubuh ibu tiri menegang, dan ayah perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu, suara itu, mereka mengenali memori yang berusaha mereka kubur 5 tahun lalu. Sebelum lanjut, tolong subscribe dulu ya biar aku tambah panas. Absen juga di kolom komentar. Kalian tim maafkan atau balas dendam? Sebutkan kota asal kalian ya. Aku tidak akan pernah lupa bunyi pintu kayu jati yang dibanting keras tepat di depan wajahku. Suara dentumannya seolah meremukan tulang dadaku saat itu juga. Malam itu langit sedang marah. Hujan badai turun tanpa ampun membasahi tubuhku yang hanya berbalut kaos tipis. Di tanganku, hanya ada satu tas kresek hitam berisi 2 pasang baju lusuh yang sempat kumasukkan dengan terburu-buru. Pergi. Jangan bawa aib ke rumah ini. Dasar anak tak tahu diuntung. Suara ibu tiri terdengar melengking, menembus derasnya suara hujan. Ia berdiri di ambang pintu, menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar karena amarah yang dibuat-buat. Sudah diberi makan, disekolahkan, malah mencuri kalung emas ibu. Dasar maling. Lanjutnya lagi dengan volume yang sengaja dinaikkan. Aku tahu tujuannya. Ia ingin tetangga kanan-kiri mendengar fitnah keji itu agar tidak ada yang mau menolongku malam ini. Aku menatap ke arah sosok laki-laki yang berdiri di belakang ibu tiri. Ayahku. Pahlawanku dulu. Namun malam ini, ia hanya menunduk di pojokan teras, membuang muka ke arah kegelapan kebun. Ia tahu aku tidak pernah masuk ke kamar mereka, apalagi menyentuh perhiasan itu. Yah! Panggilku lirih. Suaraku parau tertelan isak tangis. Aku berharap ada sedikit saja sisa kasih sayang di hatinya untuk membelaku. Aku berharap ia akan melangkah maju dan menarikku kembali ke dalam rumah yang hangat. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Ayah mengangkat wajahnya sekilas, matanya kosong dan dingin. Pergilah, Rara. Mulai malam ini, anggap aku sudah mati. Aku tidak punya anak pencuri, jawabnya tanpa emosi. Detik itu, rasa dingin hujan tidak ada apa-apanya dibanding rasa dingin yang menjalar di hatiku. Aku membalikkan badan, melangkah gontai menembus lumpur jalanan desa. Malam itu, hatiku patah lebih hancur daripada tulang manapun di tubuhku. 3 hari pertama setelah pengusiran itu adalah definisi neraka yang sesungguhnya di bumi. Aku menggelandang di pasar kecamatan yang jaraknya 10 km dari desa. Tanpa uang sepeser pun, harga diriku runtuh seiring matahari terbenam. Malam pertama, aku tidur meringkuk di emperan toko emas yang sudah tutup. Lantai keramik yang dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Hanya tumpukan koran bekas basah yang menjadi selimutku, melindungiku dari angin malam yang jahat dan nyamuk-nyamuk liar. Perutku berbunyi nyaring. Perih melilit karena belum diisi nasi sejak pertengkaran itu. Aku melihat seekor kucing liar sedang mengais sisa tulang ayam di tong sampah dekat tiang listrik. Ironisnya, aku merasa nasibku saat itu lebih buruk dari kucing tersebut. Rasa malu sudah kubuang jauh-jauh ketika rasa lapar semakin menjadi-jadi di hari kedua. Aku berdiri mematung di depan warung tegal, menunggu pemilik warung membuang sisa sayur yang sudah basi. Ketika ia hendak menuangkannya ke kantong sampah, aku memberanikan diri meminta. Bu, boleh buat saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu pemilik warung menatapku iba, lalu memberikan sebungkus nasi sisa pelanggan yang belum disentuh. Aku memakannya dengan lahap di belakang pasar, sambil menahan air mata agar tidak jatuh ke dalam nasi. Dulu, aku punya kamar tidur yang hangat dan masakan ayah yang lezat. Dulu, aku punya mimpi untuk kuliah di kota dan membanggakan keluarga. Kini, aku hanyalah gelandangan kotor yang ditatap jijik oleh orang-orang yang lewat. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada api kecil yang mulai menyala di dadaku. Aku bersumpah demi langit yang menaungiku, air mata dan penghinaan ini akan kubayar tunai suatu hari nanti. Aku tidak akan mati di sini.
Aku akan hidup dan kembali sebagai pemenang. Seminggu bertahan hidup sebagai gelandangan membuatku sadar aku harus pergi jauh. Aku nekat menumpang sebuah truk pengangkut sayur yang menuju Jakarta. Sopir truk itu baik hati, mengizinkanku duduk di bak belakang bersama tumpukan kol dan wortel. Sepanjang perjalanan, aku memeluk lutut, menatap jalanan yang menjauh dari masa laluku. Jakarta menyambutku dengan kebisingan dan kekejaman yang berbeda. Tanpa ijazah dan tanpa koneksi, aku terlunta-lunta di kawasan Jakarta Barat. Hingga suatu sore, langkah kakiku terhenti di depan sebuah rumah yang sibuk dengan aktivitas memasak. Aroma rendang menguar, membuat perutku kembali berontak. Seorang wanita parubaya dengan tubuh gempal keluar sambil mengomel-ngomel pada karyawannya. Itu Bu Marta, pemilik catering rumahan yang terkenal galak. Matanya yang tajam langsung menangkap sosokku yang sedang mengintip dari balik pagar. "Hei, kamu, ngapain celingukan di situ? Mau maling ya?" Hardiknya keras. Aku gemetar ketakutan, menggelengkan kepala kuat-kuat. "Saya lapar, Bu. Saya mau kerja apa saja asal dapat makan," jawabku jujur. Bu Marta menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, menilai. Alih-alih mengusirku atau memanggil satpam, dia malah melemparkan sebuah celemek kotor ke arahku. "Kalau mau makan, di sini nggak ada yang gratis. Masuk ke belakang, cuci piring kotor itu sampai kinclong." Aku tidak berpikir dua kali. Aku menyambar celemek itu dan berlari ke area cuci piring. Tumpukan piring kotor menggunung setinggi atap. Tapi bagiku itu adalah gunung harapan. Aku menggosok piring-piring itu dengan segenap tenagaku, seolah sedang menggosok nasib burukku agar bersih. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku makan nasi rendang hangat yang layak. Bu Marta memang galak dan mulutnya pedas. Tapi dia memberiku tempat tidur kecil di gudang beras. Itulah titik balikku. Malaikat penolongku tidak bersayap, tapi ia memegang sendok sayur dan berteriak lantang. 2 tahun berlalu dengan sangat cepat dalam kesibukan dapur. Aku bekerja 18 jam sehari tanpa libur. Mulai dari mencuci piring, mengupas bawang, hingga akhirnya Bu Marta mengajariku meracik bumbu rahasianya. Tanganku yang dulu halus kini kasar penuh kapalan dan bekas luka pisau, tapi aku bangga. Otakku yang dulu encer saat sekolah di desa mulai melihat peluang lain. Catering Bu Marta rasanya juara, tapi manajemennya sangat berantakan. Pembukuan masih ditulis tangan di buku lusuh, dan pemasarannya hanya dari mulut ke mulut. "Bu, boleh saya coba buat akun Instagram untuk catering kita? Sayang kalau makanan seenak ini nggak difoto bagus," usulku suatu hari. Awalnya Bu Marta mencibir, menganggap mainan internet itu tidak berguna. Tapi aku tidak menyerah. Aku menabung gajiku untuk membeli ponsel pintar bekas. Aku mulai menata makanan dengan piring cantik, mencari pencahayaan matahari yang pas, dan memotretnya. Aku membuat caption yang menggugah selera dan mempromosikannya di grup-grup kuliner. Dalam sebulan, ledakan pesanan terjadi. Telepon catering tidak berhenti berdering. Pesanan nasi kotak melonjak dari 50 sehari menjadi 500 sehari. Bu Marta kewalahan namun matanya berbinar melihat tumpukan uang. Ia akhirnya mengakui kemampuanku. "Kamu bukan cuma tukang masak, Rara. Kamu punya otak bisnis," pujinya, sebuah pujian yang lebih berharga dari emas. Kami mulai merekrut karyawan baru. Aku tidak lagi hanya di dapur, tapi mulai mengurus manajemen, keuangan, dan ekspansi. Bu Marta mengangkatku menjadi manajer operasional, dan setahun kemudian, ia menjadikanku mitra bisnis dengan bagi hasil yang adil. Kami menyewa ruko besar di Jakarta Selatan dan membuka restoran fisik pertama kami, Rasa Rara. Nama itu adalah hadiah dari Bu Marta. Dari gadis desa yang tidur di atas koran, kini namaku terpampang di neon box besar di jalan utama ibu kota. 5 tahun telah berlalu sejak malam hujan badai itu. Aku berdiri di depan cermin setinggi langit-langit di kantor pribadiku. Rara si gadis desa yang dekil, kurus, dan penakut sudah hilang tak berbekas. Cermin kini memantulkan sosok wanita muda yang anggun. Aku mengenakan blazer branded berwarna marun yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku yang dulu kusam kini berkilau, dipotong model bob sebahu yang tegas. Tatapan mataku bukan lagi tatapan memelas minta makan, melainkan tatapan tajam seorang CEO yang memimpin ratusan karyawan. Jaringan restoran, Rasa Rara, kini sudah memiliki 12 cabang di Jabodetabek. Tabunganku sudah lebih dari cukup untuk membeli satu desa kelahiranku jika aku mau. Tapi, aku tidak tertarik membeli desa.
Ambisiku lebih spesifik dan personal. Pintu kantorku diketuk. Asisten pribadiku, Sandra, masuk membawa sebuah map tebal berwarna biru. Bu Rara, ini data aset yang Ibu minta bulan lalu. Tanah perkebunan dan rumah di Desa Sukamaju sedang dalam proses lelang bank. Jantungku berdegup kencang mendengar nama desa itu. Sandra melanjutkan laporannya. Pemilik lamanya gagal bayar utang ke rentenir dan bank sekaligus. Mereka diambang kebangkrutan total, Bu. Kalau bulan ini tidak lunas, mereka akan diusir paksa. Aku membuka map itu. Tertera nama pemilik aset, Bapak dan Ibu Tiri. Foto rumah masa kecilku terpampang di sana, terlihat jauh lebih tua dan tak terawat dibanding ingatanku. Cat dindingnya mengelupas, pagarnya miring. Karma rupanya bekerja lebih cepat dari dugaanku. Aku tersenyum miring, menutup map itu perlahan. Siapkan dana liquid, Sandra. Kita akan ambil alih semuanya. Perintahku. Aku tidak akan membiarkan orang lain membeli rumah itu. Itu adalah panggung untuk babak terakhir drama kehidupanku. Aku segera menghubungi tim pengacaraku untuk mengurus proses akuisisi. Aku menginstruksikan mereka untuk membeli semua aset keluarga itu. Rumah induk, paviliun belakang, kebun buah yang tak lagi berbuah, hingga sawah yang sudah digadaikan. Semuanya harus menjadi atasku. Namun, aku memberikan satu syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar. Rahasiakan identitas pembeli sampai detik terakhir penandatanganan akta jual beli dan serah terima kunci. Gunakan nama perusahaan induk, jangan nama pribadi saya. Tegasku pada pengacara. Aku ingin mereka merasa lega dulu. Aku ingin mereka berpikir bahwa ada dewa penolong atau investor bodoh dari kota yang bersedia melunasi utang-utang mereka dengan harga tinggi. Harapan palsu adalah senjata yang paling menyakitkan sebelum dijatuhkan ke realita. Laporan dari pengacara mengatakan bahwa proses negosiasi berjalan sangat mudah. Ayah dan Ibu Tiri begitu putus asa sehingga mereka menyetujui harga berapapun asal utang mereka lunas dan mereka tidak dipenjara. Mereka bahkan terdengar sangat bersyukur. Mereka terus bertanya siapa pemilik perusahaan ini, Bu. Mereka ingin menyambutnya dengan pesta kecil-kecilan saat serah terima. Ujar pengacaraku lewat telepon, menahan tawa. Aku membayangkan wajah mereka yang penuh harap, sibuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan ternak untuk menyambut sang bos besar. Mereka tidak tahu bahwa bos besar yang mereka tunggu adalah serigala yang pernah mereka usir ke dalam badai. Hari yang ditentukan tiba. Aku memilih pakaian terbaikku. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling menunjukkan otoritas. Kacamata hitam besar menjadi pelengkap wajib. Sudah waktunya untuk pulang. Sudah waktunya untuk menutup buku masa lalu. Mobil Alphard hitam mengkilap membelah jalanan desa yang berlubang dan berdebu. Kontras yang mencolok antara kemewahan mobilku dengan kesederhanaan desa membuat semua mata tertuju pada kami. Anak-anak kecil berlari mengejar mobil, sementara para tetangga mengintip dari balik jendela. Mobil berbelok perlahan memasuki halaman rumah masa kecilku. Kondisinya lebih menyedihkan daripada di foto. Rumput liar tumbuh tinggi di sudut-sudut halaman, dan genteng teras terlihat miring. Rumah ini mencerminkan nasib penghuninya. Berantakan. Sopirku turun lebih dulu dan membukakan pintu untukku. Sepatu high heels mahalku menapak di tanah berpasir tempat aku dulu biasa bermain kelereng. Aku menarik napas panjang, menghirup udara desa yang masih sama, namun rasanya kini berbeda. Dulu udara ini sesak, kini terasa lapang karena akulah pemegangnya. Di teras, ayah dan Ibu Tiri sudah berdiri menunggu. Mereka mengenakan baju batik terbaik mereka yang terlihat agak lusuh dan ketinggalan zaman. Senyum mereka merekah lebar. Senyum penjilat yang sangat kusadari kepalsuannya. Selamat datang, Bu Bos. Selamat datang di gubuk kami. Seru Ibu Tiri dengan suara yang dimanis-maniskan, persis seperti saat ia merayu tetangga. Ia melangkah maju hendak menyalamiku, tapi aku tetap diam di tempat. Wajahku masih tertutup kacamata hitam. Mereka terlihat bingung dengan sikap dinginku. Ayah menyenggol lengan Ibu Tiri, memberi kode agar lebih sopan. Mereka mengira aku adalah istri pejabat atau pengusaha asing yang sombong. Mereka sama sekali tidak mengenali postur tubuh putri kandungnya sendiri. Silakan masuk, Bu. Kami sudah siapkan teh hangat dan ubi goreng. Ajak ayah dengan nada merendah. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah yang dulu haram untuk kuinjak jika kakiku kotor sedikit saja. Aku duduk di kursi kayu di ruang tamu. Kursi ini adalah satu-satunya perabot yang tersisa,
Sofa empuk dan televisi besar yang dulu dibanggakan Ibu Tiri sudah lenyap. Mungkin sudah dijual untuk bayar bunga utang. Ruangan itu terasa suram dan lembab. Ibu Tiri dengan tangan gemetar menyajikan teh di cangkir yang retak pinggirnya. Ia dan ayah duduk di hadapanku, di kursi plastik bakso, karena kursi kayu lainnya sudah patah. Posisi duduk kami menegaskan siapa yang berkuasa di ruangan ini. Ayah meletakkan map berisi sertifikat rumah dan surat-surat tanah di atas meja. Tangannya gemetar hebat. Ini semua kelengkapannya, Bu. Sesuai perjanjian, per hari ini semua aset sudah menjadi milik perusahaan Ibu karena utang kami sudah dilunasi. Aku hanya mengangguk, membiarkan pengacaraku memeriksa berkas itu sejenak. Suasana hening mencekam. Hanya bunyi detak jam dinding tua yang terdengar. Keringat dingin mulai mengucur di dahi ayah. Anu, Bu. Ayah memberanikan diri bicara lagi. Kami punya satu permohonan kecil. Kami mohon, izinkan kami tetap tinggal di paviliun belakang. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Kami bersedia menjaga rumah ini untuk Ibu. Ibu Tiri menimpali dengan air mata buaya. Iya Bu, tolonglah kami orang tua yang malang ini. Kami tidak punya anak yang bisa menampung kami. Anak tiri kami kabur entah kemana. Tidak tahu balas budi. Darahku mendidih mendengar kalimat terakhir itu. Kabur? Tidak tahu balas budi? Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Aku menatap pengacaraku, memberinya isyarat bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai. Aku perlahan mengangkat tangan kananku, menyentuh gagang kacamata hitamku. Tinggal di paviliun? Tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat mirip dengan suara asliku dulu. Bukankah paviliun itu tempat kandang ayam dulu? Yah? Apa pantas manusia tinggal di sana? Hening. Kali ini hening yang benar-benar mati. Suasana di ruangan itu membeku seketika. Pertanyaan spesifik tentang kandang ayam itu menghantam ingatan mereka seperti petir di siang bolong. Tidak ada orang asing yang tahu bahwa paviliun itu dulunya kandang ayam sebelum direnovasi, kecuali orang dalam. Ayah menyipitkan matanya, menatapku lekat-lekat. Ibu Tiri menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak ngeri seolah melihat hantu. Suara itu. Desis ayah, wajahnya semakin pucat, seputih kertas. Perlahan, aku melepas kacamata hitamku dan meletakkannya di atas meja. Tatapan mataku langsung menghunus mata mereka berdua. Tidak ada lagi penyamaran. Di hadapan mereka kini duduk Rara, anak yang mereka buang. Halo, ayah. Halo, ibu. Sapaku datar, tanpa senyum sedikit pun. Masih ingat kalung emas yang hilang 5 tahun lalu itu? Aneh ya, ternyata kalung itu ketemu di laci meja judi ibu seminggu setelah aku diusir. Kan? Tetangga sebelah yang cerita padaku saat aku mampir di warung depan tadi. Lutut Ibu Tiri langsung lemas. Ia merosot dari kursinya hingga terduduk di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Rahasianya terbongkar telak. Ia tidak bisa menyangkal karena aku tahu persis faktanya. Ayah terhuyung ke belakang, menabrak lemari kosong hingga menimbulkan bunyi berdebum. Ia memegang dadanya seolah terkena serangan jantung ringan. Rara? Kau Rara? Suaranya tercekat di tenggorokan. Ya, ini aku. Si maling, si aib keluarga, si anak tak tahu diuntung. Jawabku sambil berdiri, merapikan blazerku dengan santai. Bagaimana rasanya? Yah? Dijamu oleh sampah yang kau buang. Disinilah kita kembali ke adegan awal cerita ini. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Mereka bersimpu di kakiku, menangis meraung-raung, memohon ampun. Kata-kata manis dan penyesalan palsu berhamburan keluar. Rara, anakku sayang. Ibu hilaf. Nak, ibu menyesal. Ratap Ibu Tiri sambil mencoba memegang ujung celanaku, tapi aku melangkah mundur. Ayah rindu padamu setiap hari. Ayah terpaksa waktu itu. Tambah ayah dengan air mata bercucuran. Aku tertawa kecil, tawa yang getir. Rindu? Kalian tidak mencariku saat aku tidur di pasar. Kalian tidak peduli saat aku kelaparan. Simpan saja air mata itu, tidak laku di sini. Aku mengambil kembali sertifikat rumah dari meja. Aku sudah membeli rumah ini secara sah. Utang kalian di bank dan rentenir sudah lunas, dibayar oleh perusahaanku, kataku tegas. Mata mereka berbinar penuh harap, mengira aku akan berbaik hati membiarkan mereka hidup enak kembali. Terima kasih, Nak.
Ayah tahu kau anak berbakti. Kau memang penyelamat keluarga. Seru ayah hendak memelukku. Tunggu dulu, potongku tajam, menghentikan langkahnya. Aku tidak bilang kalian boleh tinggal di sini sebagai pemilik atau keluarga. Mulai besok, rumah ini akan kubongkar dan dibangun ulang menjadi gudang penyimpanan bahan baku restoran cabang baruku di kota ini. Lalu kami tinggal di mana? Kami tidur di mana? Tanya ibu tiri histeris. Harapan di wajahnya berubah kembali menjadi ketakutan. Aku menatap mereka dingin. Kalian boleh tinggal di sini. Di pos satpam depan yang baru akan dibangun. Aku butuh penjaga gudang malam dan tukang bersih-bersih. Gajinya UMR. Dipotong biaya sewa tempat tinggal. Aku menatap ayah tepat di manik matanya. Bekerjalah. Karena di dunia ini, tidak ada yang gratis. Bukankah itu yang ayah ajarkan saat mengusirku ke tengah badai dulu? Aku berjalan keluar menuju mobil Moaku, meninggalkan suara tangis penyesalan yang menggema di ruang tamu kosong itu. Langkahku terasa ringan. Tidak ada beban lagi di pundakku. Aku tidak membenci mereka lagi, karena kebencian hanya akan membuang energiku yang berharga. Aku hanya memberi mereka pelajaran tentang tanggung jawab dan konsekuensi. Bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan kembali kepada pemiliknya. Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku membalasnya dengan kesuksesan dan menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Langit desa sore itu cerah. Matahari mulai terbenam menyisakan semburat jingga yang indah. Tidak ada lagi hujan badai seperti malam itu. Tidak ada lagi Rara kecil yang menangis ketakutan. Yang ada hanya Rara, wanita dewasa yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuhmu dengan kekerasan, tapi menjadi begitu sukses, begitu berdaya, hingga mereka harus mendongak hanya untuk melihat bayanganmu. Dan ketika mereka meminta tolong, kau bisa mengulurkan tangan dengan syaratmu sendiri.